Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat baru meraih kemenangan. Baik lagi di channel PAN TV. Video kita kali ini, kita akan mereaction video unggahan Bupati Pandeglang tentang penyampaian rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pandeglang melalui 12 program unggulan Bupati Pandeglang. Jangan lama lagi, mari kita tonton videonya. Cekidot. Mari kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu, menurut kalian Bupati Pandeglang cantik nggak? Cantik nggak? Cantik lah, masa enggak? Mari kita lanjutkan dan simak baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gubernur Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapeda atau yang mewakili Pemprov Banten. Saya lihat di sini partisipannya lumayan banyak. Terima kasih atas Anda sudah bergabung di forum yang sangat resmi dan strategis ini. Lalu juga yang kami hormati pimpinan DPRD, sekaligus juga rekan-rekan Forkopimda mungkin ikut terlibat gabung di ruangan ini atau yang mewakili. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah tentunya kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, walaupun saya secara daring, semangat saya tidak kurang 1 senti pun untuk bisa menerima masukan. Jadi ini adalah forum yang memang amanat daripada undang-undang dan juga amanat daripada Permendagri gitu untuk kita bisa melakukan penyempurnaan daripada rancangan awal RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah. Hari ini Bapak Ibu semua sudah disampaikan tadi paparan ataupun laporan dari Bapak Sekda bahwa memang dalam Permendagrinya 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu harus sudah selesai ditetapkan menjadi Perda RPJMD. Dan hari ini kita sudah masuk di hari ini sebulan. Tentunya saya harus menyampaikan tadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang, sudah sebulan, yaitu dengan adanya rancangan teknokratik. Kita sudah bekerja sama dengan Sekolah Perencanaan ITB, itu sudah dilakukan pada saat saya cuti pilkada. Dan hari ini alhamdulillah berkat izin Allah dan dukungan saudara-saudara saya terpilih kembali. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu melalui Bapeda leading sektornya hari ini dan dikawal khusus oleh Bapak Sekda. Terima kasih Pak Sekda bahwa sudah melakukan tadi kerjasama dengan ITB terkait dengan kajian teknokratik, lalu juga ada KLHS ya, kajian lingkungan hidup strategis. Ini akan tertuang nanti di visi misi Bupati Wakil Bupati terpilih ya, dan kerjasama kami dengan Universitas Untirta, terima kasih, itu pun sudah kami lakukan. Dan kami sudah melakukan tadi rapat-rapat internal kami oleh OPD ya, itu juga sudah kami lakukan. Dan 3 poin dokumen tersebut hari inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Selain dari pemerintah Kabupaten Pandeglang, di luar pemerintah Kabupaten Pandeglang, mohon dukungannya dengan memberikan masukan sehingga kami bisa menyempurnakan rancangan awal RPJMD ini. Membuat RPJMD tidaklah ringan, tidak mudah, tidak buat sembarangan. Kami khawatir nanti di pertengahan jalan untuk 5 tahun periode kami selanjutnya ini tidak ada revisi ataupun tidak ada kendala ataupun ada koreksi dari Menpan RB, dari Kemenpan RB kah? Atau dari Kemendagri dan lain sebagainya karena ada salah langkah atau kurang tepatan perencanaan kita, sehingga hari ini kami mohon kehadiran Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kami banggakan, dan semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan masukan. Saya flashback sebentar ke belakang. Saya dilantik Maret 2016 dan saya dengan Pak Tanto bersemangat sekali membangun Pandeglang untuk infrastruktur. Semua masyarakat animonya ke sana. Infrastruktur dasar Pandeglang belum selesai, belum selesai. Sehingga kami tancap gas 2016 bulan Maret, tetapi semangat kami terganggu sedikit, yaitu pada Desember 2018 terjadi tsunami.
sehingga terpecah konsentrasi kami untuk membangun 11 kecamatan pesisir. 1 tahun porak-poranda. Jadi 2 tahun setengah saya sedang nyaman, sedang asik membangun infrastruktur dasar untuk bagaimana merealisasikan janji kerja kami pada saat Pilkada 2016. Jadi di periode pertama Ibu Irna di tahun 2015 sampai 2020 sudah merancang RPJMD khususnya di Kabupaten Pandeglang, dan kebetulan di satu periode tersebut Ibu Irna mengalami musibah yang begitu besar, yaitu melalui tsunami yang ada di bagian selatan Pandeglang. Jadi menurut Ibu Irna, satu periode itu masih terlalu pendek ketika akan menjalankan RPJMD yang sedang direncanakan. Makanya semoga di periode yang kedua ini Ibu Irna makin tancap gas untuk melaksanakan RPJMD yang telah dibuat melalui 12 program unggulan yang Ibu Irna dan Pak Tanto janjikan pada Pilkada kemarin. Baik, kita lanjutkan videonya. 2015, 2 tahun setengah ini waktu yang sangat pendek bagi kami, sehingga pada saat hujan besar silent tsunami pecah konsentrasi kami untuk pembangunan yang merata di Kabupaten Pandeglang. Untuk prioritas kami ke 11 kecamatan pesisir yang dihajar, diberikan ujian untuk kami perbaiki. Dan setelah 1 tahun perbaikan, recovery, Allah berikan ujian dahsyat lagi, yaitu pandemi. Jadi mohon saya tidak bisa bekerja sendiri, yakin saya juga manusia biasa, bukan malaikat. Sehingga hari ini kami tidak mau kehilangan sedikit pun untuk bisa membawa rakyat masa. Sehingga RPJMD di periode pertama itu masih belum terrealisasikan karena adanya musibah, yaitu tsunami dan yang sekarang ini yang menimpa kita, yaitu COVID-19. Masyarakat Pandeglang ini bisa sejahtera. Pada saat saya dan Pak Tanto kampanye juga, apakah ada yang terlalu muluk? Rasanya angan-angan saya tidak muluk gitu, untuk ada program 12 program unggulan yang akan kami sampaikan. Jaka Mantul. 12 program unggulan. Apa ya itu Jaka Mantul? Unik kan namanya. Mari kita simak baik-baik. 12 program unggulan Ibu Irna dan Pak Tanto. Jalan kabupaten mantap betul, itu mimpi masyarakat yang harus terwujud. Sementara di tengah pandemi, PAD makin turun, APBD makin merosot karena pemerintah Kabupaten Pandeglang sakit, pemerintah pusatnya juga sedikit kolaps. Jadi kita harus sama menjadi kekuatan yang utuh untuk hari ini bisa menyelesaikan permasalahan bangsa, khususnya yang ada di Kabupaten Pandeglang. Ya, jadi saya hanya menyampaikan sedikit saja karena poinnya Bapak Ibu juga harus tahu. Dan mari kita simak dengan baik-baik ya, 12 program unggulan Ibu Irna dan Pak Tanto untuk Kabupaten Pandeglang yang lebih cantik. Oke, simak baik-baik. 12 program unggulan yang saya sampaikan kepada masyarakat ini, mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, karena tidak cukup hanya kita mengandalkan APBD pemerintah pusat, tapi juga kita harus raih bagaimana investasi ini bisa hidup di Pandeglang. Tidak ada swasta masuk ke Pandeglang, wassalam. Saya juga melihat bagaimana Pandeglang kok nggak bisa maju-maju ya. Karena apa? Oh, rencana tata ruangnya tidak berbasis industri, hanya berbasis pertanian yang nyangkul aja. Habis nyangkul bingung pemasarannya kemana, hulunya ada, hilirnya nggak ada. Industri nggak masuk, swasta nggak mau masuk karena takut investor masuk ke Pandeglang dipersulit. Kadang-kadang dimaki-maki, kadang-kadang mereka diusir, padahal di situ langkah kita bisa maju bersama swasta. Jadi paradigmanya harus open minded, masyarakat kita fastabiqul khairat, saya yakin, tapi sentuhannya yang belum masuk. Nah, di periode kedua ini Ibu Irna menyarankan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk membuka paradigmanya atau membuka open mindednya, supaya tidak seperti ke periode pertama yang ketika ada investor datang ke Pandeglang kita tolak. Jadi di periode kedua Ibu Irna menyarankan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk bisa menerima investor yang mau masuk ke Pandeglang, sehingga kawasan Kabupaten Pandeglang menjadi industrinya terkenal, pariwisatanya terkenal, dan ketika
Kabupaten Pandeglang mempunyai RPJMD tersebut akan terrealisasikan secara baik dan kita menginginkan Kabupaten Pandeglang yang lebih cantik. Mari kita simak lagi videonya. Dan tidak melulu kepada Pemda, karena Pemda personilnya sedikit. Di sini ada dari perguruan tinggi, dari akademisi, dari insan pers. Gaungkanlah berita-berita yang sangat baik di Pandeglang. Sehingga pemerintah pusat, donor, dermawan, CSR dari BUMN akan turun ke Pandeglang karena daerahnya relatif kondusif. Tema berikutnya menjadi industri tujuan wisata dunia, enggak muluk-muluk juga. Ini harus kita masukkan dalam RPJMD, karena RPJMD ini tidak di 2021-2025, tapi RPJMD yang sekarang ini yang saya dengar kalau tidak salah, tolong dikoreksi dari Bapeda, 2021 sampai 2026. Sampai pergantian bupati berikutnya ini jangan diganggu gugat. Jadi setiap kebijakan ganti bupati, ganti kebijakan baru, akhirnya nggak jadi-jadi. Saya mohon diluruskan, disempurnakan ide-ide brilian saudara Anda semua yang menjadi prioritas kami, potensi-potensi yang harus kami gali seperti apa. Yang terakhir juga untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan industri. Ini jantung perekonomian Pandeglang. RT RW ini kami bahas, kami kupas, kami kawal 4 tahun. 2016, 2017 sampai 2020. Kemarin baru bisa ditetapkan ya. 2019 akhir pandemi, di 2020 ini disahkan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Terima kasih. Jadi semakin yakin investor datang ke Pandeglang, khawatir takutnya Pandeglang masih zona hitam nggak kayak dulu ya. Karena dulu ada investor diusir gitu ya. Tidak diterima dengan baik, padahal bohir yang megang triliunan perusahaan terbuka untuk ke Pandeglang. Dan ini sangat disesalkan sehingga kita tidak punya perusahaan, tidak punya industri. Mohon maaf, saya bukan curhat, tapi harus dibantu oleh Bapak Ibu sekalian, semua pihak. Selama kami memimpin di Pandeglang, RT RW kami dorong untuk ditetapkan oleh ada 6 kementerian, dibahasnya lama sekali. Tidak ada masuk industri satupun selama 4 tahun. Tidak ada satupun investor yang masuk ke Pandeglang. Ada cuma existing saja 45. Bagaimana Pandeglang bisa naik ke tangga-tangga kemajuan. Jadi hari ini RPJMD harus dikuatkan. Untuk kawasan industri besar di Pandeglang ada 5. Industrinya di lokasinya di Cikesik, Cibitung, Pagelaran, Bojong, Sukaresmi. Silahkan bantu kami untuk semua investor datang ke Pandeglang, paparan jelas langsung hitungan menit, hitungan hari di mall pelayanan publik. Tidak ada lagi pat-pat kulipat, tidak lagi ada oknum yang macam-macam, sehingga kami ingin masyarakat Pandeglang ini sejahtera. Banten Selatan di ujung adalah Pandeglang yang masih belum menikmati kue pembangunan. Dari sana swasta masuk, pastinya PAD kami akan lebih sehat. Karena PAD kami hanya 220 miliar, nggak cukup, idealnya 500 miliar. Karena sumbernya nggak ada, swastanya nggak ada. Sehingga kami mesti menggali dari mana. Ya, hari ini terakhir, poinnya temanya adalah untuk peningkatan infrastruktur. Pastilah tadi harapan masyarakat pengen jalannya mantap, jalannya baik. Lalu juga ada 12 program unggulannya adalah tadi Pangling, Pandeglang Peduli Stunting, bagaimana tim kesehatan di. Nah, itu termasuk Pangling, termasuk 12 program unggulan Kabupaten Pandeglang. Apa itu Pangling? Kita simak baik-baik. Pangling. Dibantu oleh perguruan tinggi untuk bisa bekerja sama, ada 6.000 anak-anak kita yang menyandang stunting. Seperti apa sentuhannya, intervensinya, dan lain sebagainya. Sebagian sudah masuk pentahelixnya dari Universitas Yarsi, dari PT Danon, dan lain sebagainya. Anda juga bisa melakukan yang sama untuk datang semua ke Pandeglang, bantu bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Pandeglang agar kita bisa hadir di tengah masyarakat. Saya catat sendiri 12 program unggulannya ya. Nah, 1 Jaka Mantul, Jalan Kabupaten mantap betul. Jaka Mantul pertama. Dengan anggarannya cari, investor masuk, semua masuk, anggaran tidak dari APBD saja, tapi dari PAD, peningkatan PAD itu kita cari potensi sumber-sumber untuk bisa kita kerjasamakan melalui sewakan dan lain sebagainya. Aset Pemda banyak, kita tidak mampu melakukan hal itu,
kita bisa lakukan kerjasama melalui sewa kah, melalui pengelolaan kah, lalu juga ada pro kampus. Ini banyak yang putus studinya di tengah jalan. Satu pasca tsunami, kedua juga pandemi. Sehingga harus ada program beasiswa. Ini kerjasama antara swasta dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. APBD kita ketok berapa untuk selama 5 tahun ke depan bisa membiayai mereka yang cerdas, yang ekonominya kurang, untuk kita sekolahkan. Ya, maksimal cuma bisa 10-20 orang. Lalu bagaimana dengan swasta? Masuklah swasta. Masuklah organisasi sosial manusiaan lainnya yang mau membantu. Masuklah dari CSR. Ini harus rembukan agar mereka bisa menjadi SDM yang mumpuni. Karena tema kita tadi saya lupa, saya lewatkan adalah peningkatan SDM. Nah, untuk Pro Kampus ini kita sudah kerjasama dengan cendekiawan kampung. Ya, mereka merekrut donor-donor dari mana saja masuk, uangnya dikumpulkan, dikolektifkan, dan dia mencari orang-orang yang mau mengambil S1, S2, tidak hanya publik aja, tetapi juga menjadi catatan adalah pegawai kami, Pak Sekda. Ya, kami akan melakukan nanti program afirmasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Mana pegawai-pegawai kita yang harus kita berikan beasiswa S2-nya kan, S3-nya kan, sehingga semuanya paralel. Ya, publiknya jalan, SDM-nya mumpuni, juga SDM kita di Pemkab juga harus kuat, sehingga kita akan menunjukkan Pandeglang ini bisa sejajar, paling enggak dengan Serang saja. Ini menjadi penyemangat kita hari ini untuk membakar, menggelorakan semangat kita. Dan juga Jenius, nih, gelar seni unggul sekolah. Jenius merupakan karena banyak sekarang jati diri anak-anak kita semua hilang identitasnya. Identitasnya luntur, nggak apal dengan seni budaya kita. Tolong program kami RPJMD 5 tahun ke depan adalah seniman, budayawan masuk sekolah, berikan ilmunya melalui mulok atau lain sebagainya. Ini masuk di Dinas Pendidikan. Kampung Asri pastilah kita sedang menata kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang indah dan asri. Ini tolong bantuannya juga, di mana Pandeglang ini kotanya, pasarnya masih berantakan. Pasar Pandeglang itu harusnya sudah menjadi ruang terbuka hijau. Tapi investor belum ada yang masuk satupun. Mohon kepada pihak-pihak stakeholder, pemangku kepentingan agar bisa datang investor. Dianggap Pandeglang daya belinya kecil, tapi sudah tidak layak pasar badak itu. Berharap kita bisa datang, dibangun pasar yang representatif, sehingga dibangun dahulu, baru pedagang kita pindahkan. Dan selanjutnya kita bebenah lagi untuk muka wajah-wajah Pandeglang kita buat bersih dan cantik. Prima, tadi sudah sampaikan program realisasi investasi mantap dan aman. Semuanya bisa di-tracing, ditelusuri. Perizinan mentok di mana, dimainkan oleh dinas mana, karena semua dinas ada di mall pelayanan publik. Mungkin merasa geras selama saya memimpin 5 tahun oknum-oknum di jajaran Pemkab. Karena saya tegas, saya berani ingin membasmi yang namanya pungli. Nggak mudah memang membangun Pandeglang, tapi saya bisa kuat sampai dengan sekarang ini karena ada Anda. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Semuanya sekarang sudah ngonek ke pemerintah pusat, online single submission. Nggak ada lagi sekarang urusan perizinan untuk perpanjang operasional, izin operasional sekolah aja yayasan lama sekali. Sekarang hitungannya standar 35 menit selesai. Lalu selanjutnya ada bedah rumah tidak layak huni. Saya datang 2016, ada 125.000 KK warga miskin. Kami berupaya di tengah pandemi, di tengah tsunami, anggaran makin menipis, tapi berkat dukungan Anda semua, kami bisa turunkan angka kemiskinan 1,1 digit. Dari 125 menjadi sekarang sisanya 113.000 KK yang miskin di Pandeglang. Dengan program hibah sosial banyak. Dan rumah tidak layak huni, ada 60.000 rumah tidak layak huni. Kami selesaikan dalam waktu 4 tahun, 11.165 rumah yang kami pugar. Masih ngantri rumah reot, masih ada. Masih ada banyak rumah yang tidak layak huni, masih. Yang masih antri 48.000 rumah. Kita sedang bekerja. Sini ada perbankan, bisa patungan 5-10 rumah atau 20 rumah per tahun, keluarkan CSR-nya. Investor existing 45 yang ada di Pandeglang, Pak Sekda, kasih tugas untuk merehab rumah 10 atau 15 per tahun atau 30 per tahun. Semua gotong royong, sehingga
rumah-rumah yang tidak layak dilihatnya, kumuh dan lain sebagainya bisa terangkat sedikit demi sedikit. Nah, bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang, di sini di 12 program kerja unggulan Kabupaten Pandeglang terdapat yang namanya bedah rumah. Bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang yang mempunyai atau memiliki rumah yang masih tidak layak huni, jangan khawatir. Di sini kita menemukan solusinya, yaitu dari 12 program kerja unggulan Kabupaten Pandeglang. Mari kita simak lagi. Kalau dari Pemda, paling top 5 tahun cuma bisa 12.000 rumah. Lalu juga setelah bedah rumah, Imah Barudak, kami harus ada rumah singgah untuk anak terlantar, anak yang mendapatkan tindakan kekerasan seksual, asusila, mereka tidak ada rumahnya. Kami punya rumah sementara ini di Dinas Sosial, rumah singgah untuk anak-anak terlantar yang terjadi KDRT, terjadi hal-hal yang kemarin ananda kita nok yang di Bojong, dan ini harus kita siapkan rumah-rumah untuk mereka, rumah kedua mereka bagi mereka yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya. Kalau untuk Nini Aki kami sudah siapkan dan sudah berjalan, tapi untuk anak-anak yang penyandang tadi, disabilitas dan terjadi tindakan kekerasan seksual, itu kita tempatkan nanti untuk diberikan pelatihan ya, dan harus dikuatkan juga tidak hanya kapasitas keilmuannya tapi juga iman dan takwanya. Di situ tolong bantu kami agar bisa terbangun nanti rumah singgah yang representatif di Kabupaten Pandeglang. Lanjutnya juga nanti ada petani dan nelayan yang berkorporasi. Kami lakukan nanti menjadi pelaku usaha yang mandiri. Nah, ini investor yang harus masuk. Dan kemarin juga sudah masuk ada 3 BUMN dari Pelindo 3, dari Wika, dari ITDC. 3 BUMN ini masuk ke Tanjung Lesung, tapi tidak hanya Tanjung Lesung BWJ saja yang sukses, tapi mereka tinggal berminggu-minggu, ada kapal cruise, ada yacht, kapal kecil yang berwisata, mereka perlu makan, perlu cenderamata, perlu juga turun ke bawah ke kampung-kampung wisata. Jadi mohon untuk kita prioritas ke arah pariwisata yang sedang lumpuh sementara ini. Tapi petani dan nelayan harus kita bangunkan agar mereka bisa ada industri agro dan industri maritim di Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah, Bapak Gubernur terima kasih akan membangun pelabuhan perikanan terintegrasi di Cikesik perbatasan dengan Binuangen. Terima kasih Pak Gubernur, sudah ada rumah sakit tambahan baru. Kita baru punya 2 rumah sakit RSUD Berkah, rumah sakit RSUD Aulia di Menes, dan ditambah lagi nanti ada RSUD Labuan yang bulan Juni ini akan untuk peletakan batu pertamanya. Ya, insya Allah Pak Gubernur komit untuk membangun juga rumah sakit di Cibaliung. Lalu juga ada Geopark, desa wisata saya sudah sampaikan tadi. Untuk branding daripada pasca tsunami hancur, recovery-nya kita angkat Geopark Taman Bumi, di mana kita punya gunung cantik, batu-batu hasil geologi puluhan ribu tahun menjadi batu lapis, goa, ya, tempat-tempat yang indah itu harus kita lindungi. Dan alhamdulillah Geopark Ujung Kulon sudah insya Allah 1 tingkat lagi untuk ditetapkan menjadi Geopark nasional. Hasilnya apa? Masyarakat selalu bilang, Bu, jangan ngomong-ngomong Geopark, bangun aja dulu jalan. Iya, justru efek dominonya lebar. Kalau kita ditunjuk, disasar oleh pemerintah pusat menjadi Geopark nasional, Ujung Kulon itu mudah di brandingnya, mudah dijualnya. Automatically jalan-jalan menuju jalan provinsi, jalan nasional, jalan kita akan dibangun oleh beliau-beliau dari pemerintah pusat. Saya upayanya seperti itu. Karena kalau kita bangun dari uang kita PAD nggak ada. Sehingga harus kita bersiasat, berstrategi yang cantik untuk semua datang, ayo ke Pandeglang. Bantuan kami adalah dari LSM, dari media, dari tokoh pemuda, tokoh perempuan, perguruan tinggi, akademisi, swasta. Berteriaknya jangan ke Pandeglang aja. Kalau mau bantu pemerintah Kabupaten Pandeglang, teriak ke pemerintah Provinsi Banten, teriak ke pemerintah pusat, bantu Pandeglang. Yang ada di Banten, yaitu Banten Selatan masih tertinggal. Kami harus mendapatkan kue pembangunan yang lebih besar, yang notabene 111 km dari Jakarta. Teriaknya ke sana, kalau teriaknya ke Pandeglang lagi, kita juga lagi teriak, gitu loh.
Masa teriak kejeng teriak, jeruk makan jeruk. Apa? Jeruk makan jeruk. Tonton lagi videonya. Jadi saya apresiasi kepada anak-anak aktivis pergerakan, teriak ke sana ke pemerintah pusat. Selain juga kita dievaluasi, oke, kita tidak alergi kritikan, tapi teriaknya ke sana ke pemerintah pusat. Hai pemerintah pusat, hai swasta BUMN, datang ke Pandeglang. Pariwisatanya cantik, tapi jalannya masih hancur. Karena jalan tuh ada BIN-nya, ada BIN pemerintah pusat, Pak Jokowi, ada BIN-nya pemerintah Pemprov Banten, Pak PH, ada BIN-nya pemerintah Kabupaten Pandeglang, IRNA, karena menuju penanganan COVID. Ya, sehingga dengan peningkatan PAD ini 5 tahun ke depan melalui Kepala Bapeda, jangan dianggap ringan, bagus-bagus bisa sampai 1 triliun per tahunnya apabila kita betul-betul fokus untuk semua aset pemerintah daerah yang tidak bisa kita kelola, kita kerjasamakan dengan swasta. Uang di muka pastinya, sehingga kami bisa nanti menata, membuat formulasi dengan pimpinan DPRD tentunya untuk program-program prioritas, yaitu infrastruktur. Jadi selama 5 tahun ke depan, infrastruktur masih primadona adalah infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan. Itu yang tidak bisa diganggu-gugat. Sambil kita rangkul investasinya, sambil kita juga rangkul lagi untuk para SDM-nya, kita kerjasamakan mereka bisa beasiswa. Di situ kita perkuat sumber daya manusia di Pemkab maupun masyarakat kita. Ke depan kita tidak menjadi penonton tetapi menjadi tuan rumah. Jadi kesimpulan dari video yang kita tonton tadi, Bupati Pandeglang menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah melalui 12 program unggulan Kabupaten Pandeglang. Di antaranya Jakamantu, Jalan Kabupaten mantap betul. Pangli, Jenius, Prima, Imah Barudak, bedah rumah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga Bupati Pandeglang menyampaikan PAD Kabupaten Pandeglang hanya 250 miliar. Sedangkan ideal untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Pandeglang mencapai 500 miliar. Oleh sebab itu, kita harus support dan bantu pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menjalankan visi misinya. Siapa yang gak mau jalan bagus? Siapa yang gak mau pelayanan mudah? Siapa juga yang gak mau pendidikan gratis? Dan siapa juga yang gak mau kesehatan terjamin? Maka oleh sebab itu, kita harus support dan bantu pemerintahan Kabupaten Pandeglang untuk menjalankan visi misinya, supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Nah, itu tadi video reaction kita kali ini. Semoga memberikan informasi bagi masyarakat mengenai rencana pembangunan Kabupaten Pandeglang 5 tahun ke depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pan TV. Kita akan membuat konten seputar dunia politik yang asik untuk dicerna oleh masyarakat yang baik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat baru meraih kemenangan.